Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi analisis real tentang barisan dan deret. Dalam subbab 2.2 ini, saya akan membahas kekonvergenan barisan. Barisan yang tidak konvergen disebut barisan divergen. Barisan Xn divergen jika dan hanya jika untuk setiap X anggota R, limit barisan Xn tidak sama dengan X, yakni terdapat epsilon positif sedemikian sehingga untuk setiap K anggota N terdapat N lebih besar atau sama dengan K, sedemikian sehingga nilai mutlak Xn min X lebih besar atau sama dengan epsilon. Sebagai contoh, barisan minus 1 pangkat N merupakan barisan yang divergen. Barisan ini tidak konvergen ke bilangan manapun. Sebagai contoh, akan diperlihatkan bahwa minus 1 pangkat N tidak konvergen ke 1. Pilih epsilon sama dengan 1. Berapapun K anggota N, kita dapat memilih N lebih besar atau sama dengan K, khususnya bilangan N ganjil, sedemikian sehingga nilai mutlak min 1 pangkat N min 1 akan sama dengan min 1 min 1 sama dengan 2, yang tentunya lebih besar atau sama dengan 1. Sebagai ilustrasi, min 1 ada di sebelah kiri, 1 ada di sebelah kanan. Epsilon sama dengan 1 berarti kita punya interval dari 0 sampai 2. Dan min 1 pangkat N untuk N ganjil akan berada di luar interval tersebut, alias tidak tertangkap oleh interval itu. Kekonvergenan atau kedivergenan suatu barisan X bergantung pada apa yang terjadi dengan ekor barisan tersebut. Apa yang dimaksud dengan ekor didefinisikan sebagai berikut. Jika X yang sama dengan barisan X1, X2, X3, dan seterusnya adalah barisan bilangan real, dan M anggota N adalah suatu bilangan asli, maka ekor M dari X adalah barisan XM yang sama dengan barisan dengan suku X indeksnya M plus N. Di sini yang bergerak adalah N. Jadi suku-suku barisan tersebut adalah XM plus 1, XM plus 2, XM plus 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, ekor 4 dari barisan Fibonacci adalah barisan ini, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Ekor 11 dari barisan min 1 pangkat N adalah barisan min 1 pangkat N plus 11, yang sama dengan barisan min 1 pangkat N plus 1. Nah, kita mempunyai teorema ini. Misal X adalah barisan dan M anggota N, maka XM konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam hal ini, limit XM sama dengan limit X. Untuk buktinya, pertama catat bahwa suku ke K dari XM adalah suku ke M plus K dari X. Sebaliknya, jika L lebih besar daripada M, maka suku ke L dari X adalah suku ke L minus M dari XM. Misal X konvergen ke bilangan X. Diberikan epsilon positif, pilih K anggota N sedemikian sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K, berlaku nilai mutlak Xn min X lebih kecil daripada epsilon. Maka, untuk K lebih besar atau sama dengan bilangan K, kita mempunyai nilai mutlak Xm plus K min X lebih kecil daripada epsilon. Karena M plus K lebih besar dari atau sama dengan M plus K besar lebih besar daripada K besar. Sebaliknya, misal XM konvergen ke X, diberikan epsilon positif, pilih bilangan asli K, sedemikian sehingga untuk K kecil lebih besar atau sama dengan K, berlaku nilai mutlak XM plus K minus X lebih kecil daripada epsilon. Maka, untuk N lebih besar atau sama dengan M plus K besar, kita mempunyai nilai mutlak Xn min X lebih kecil daripada epsilon. Karena di sini N sama dengan M plus K dengan K lebih besar dari atau sama dengan K besar. Sebagai catatan, kita akan menyatakan bahwa barisan X pada akhirnya bersifat P apabila X memiliki suatu ekor yang bersifat P. Sebagai contoh,
barisan ini 1,2,3,5,5,5,5 dan seterusnya merupakan barisan yang pada akhirnya konstan bernilai 5. Dalam memeriksa apakah suatu barisan Xn konvergen ke suatu bilangan X, kadang kita menaksir nilai mutlak Xn min X terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita mempunyai teorema ini. Misal Xn adalah barisan dan X adalah bilangan real. Jika terdapat bilangan C positif dan M bilangan asli, dan barisan bilangan positif AN dengan limit AN sama dengan 0, sedemikian sehingga nilai mutlak Xn min X lebih kecil atau sama dengan C kali AN untuk setiap N lebih besar atau sama dengan M, maka limit Xn sama dengan X. Buktinya diberikan epsilon positif, pilih bilangan asli K sedemikian sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K, berlaku AN yang sama dengan nilai mutlak AN minus 0 lebih kecil daripada epsilon per C. Akibatnya, untuk bilangan asli N dengan N lebih besar atau sama dengan K dan N lebih besar atau sama dengan M, berlaku nilai mutlak Xn min X lebih kecil atau sama dengan C kali AN, lebih kecil daripada C kali epsilon per C yang sama dengan epsilon. Jadi, limit Xn sama dengan X. Sebagai contoh, jika B adalah bilangan di antara 0 dan 1, maka limit barisan B pangkat N sama dengan 0. Bagaimana membuktikannya? Dengan induksi, pertama kita terima ini bahwa 1 tambah A pangkat N lebih besar atau sama dengan 1 tambah AN untuk setiap bilangan asli N. Ketaksamaan ini dikenal dengan ketaksamaan Bernoulli, yang buktinya tadi dapat diperoleh dengan induksi matematika. Nah, sekarang tuliskan B sama dengan 1 per 1 tambah A dengan A positif. Maka B pangkat N sama dengan 1 per 1 tambah A pangkat N yang menurut ketaksamaan Bernoulli tadi lebih kecil atau sama dengan 1 per 1 tambah AN lebih kecil daripada 1 per AN yang sama dengan 1 per A kali 1 per N. Dan ini berlaku untuk setiap N bilangan asli. Karena limit 1 per N sama dengan 0, dan 1 per A adalah bilangan positif, maka kita simpulkan bahwa limit B pangkat N sama dengan 0. Sebagai soal latihan, silakan coba 3 soal ini. Soal pertama tertinggal dari subbab 2.1. Soal ketiga barangkali sedikit tricky, tapi Anda bisa mencobanya. Sampai jumpa di video berikutnya.